Iya. Kencing sapi. Iya betul. Gimana kencing sapi itu? Saya masukkan gini. Kalau kamu noleh mau baca sudut dulu. Ngorona, ngobrol sederhana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fahri Muhammad Channel. Ya, Sobat FM, lama sekali saya tidak upload gitu ya. Ya, dan sekali upload, ini sangat istimewa sekali. Saat ini saya berkesempatan untuk bertanya-tanya, berbincang-bincang dengan Bapak Camat yang sangat legendaris. Dan banyak sekali yang perlu kita bahas sama Bapak Camat ini. Dia adalah Bapak Sugeng Haryadi, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak Camat Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Nggih, Pak Sugeng. Sebelum ini lama kita kan memang sempat ngobrol begitu ya sama teman-teman di Purwosari, dan Bapak juga ternyata sudah menuliskan kisahnya sebelum jadi camat sampai jadi camat sekarang, kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata Bapak Camat ini adalah mantan bidan. Perawat. Oh, perawat. Ya Allah, ya. Tapi bidan juga. Bidan juga. Jadi judulnya adalah mantan perawat yang jadi camat. Gimana ceritanya, Pak Iwa? Iya, terima kasih Mas Ican. Saya pertama kali menjadi pegawai negeri sipil itu pada bulan Januari tahun 1989. Iya. Nah, penempatan awal itu di desa terpencil di Kabupaten Pasuruan. Jadi di Pasuruan itu ada dua desa terpencil. Yeah. Yang pertama adalah Kecamatan Lumbang, yang kedua Kecamatan Puspo. Nah, saya ini yang di Kecamatan Puspo. Yang di Pusponya. Iya, tapi juga di desanya. Nah, di desanya. Nah, itu katanya Bapak nangis kenapa? Iya itu. Kenapa? Ya, baru pertama kali saya jadi parames di sana, baru memasuki puskesmas pembantu itu ya. Jadi saya ditempatkan di puskesmas pembantu. Oke, ya. Baru mau memasuki puskesmas pembantu itu ada orang yang minta tolong. Nah, minta tolong katanya istrinya ini sedang melahirkan, tapi ini plasentanya atau ari-arinya tidak bisa keluar. Oh, gitu. Nah, jadi saya kebetulan walaupun perawat itu kan juga diajar kebidanan dulu itu, jadi ada ilmunya. Akhirnya saya harus mencari sesuatu. Mendadak jadi bidan ya? Iya, betul. Jadi awalnya itu saya harus mencari alat-alat apa yang harus saya bawa ke sana. Oke, iya. Dan setelah saya dapatkan di pustu itu, saya langsung bawa keluar. Hari pertama. Tempatnya di desa Palangsari, Kerajaan. Jadi harus turun sungai, naik. Itu Bapak jalan Kaki, tidak ada kendaraan pada waktu itu. Jangankan tahun berapa, Pak? Tahun 89, lampu aja tidak ada waktu itu. Nah, itu akhirnya saya datang ke sana menjumpai. Nah, sampai di rumahnya setelah jalan kaki, sampai di rumahnya saya temui seorang ibu yang sedang terlentang tidur dengan bayi di sebelahnya, kemudian di sebelah tungku. Jadi sana itu memang hawanya agak dingin. Jadi sebelah tungku tempat masak itu, dekat sekali betul. Dan dia sambil merokok. Saya masih ingat nama rokoknya itu, masih ingat. Nggak apa-apa disebut. Rokok Reco Pendung. Gitu. Rokok apa itu. Jadi disedot itu sambil rokokan. Saya lihat bayinya kelihatan ada di bawah, di paha bawahnya. Sedangkan hari-harinya masih masuk di rahim ibunya ya. Nah, akhirnya saya ambil tindakan secepatnya, saya pisahkan. Nah, kemudian setelah saya pisahkan itu, maka tinggal ini uterusnya ini, plasentanya ini, plasenta maksud saya, plasentanya ini yang harus dikeluarkan. Saya ada beberapa teori zaman dulu karena sudah pengalaman di rumah sakit bagaimana cara mengeluarkan. Ternyata kita coba berkali-kali tidak bisa. Tidak ada bidan di sana, jauh ada di pusponya. Jadi hanya satu bidan, tenaga yang lain belum ada. Hanya perawat saya di sana itu. Jadi saya harus
Hanya bisa. ada satu bidan waktu itu, dan Iya. bidan aslinya Pak waktu itu? Iya, dan aslinya ada di Jauh daerah tapi? jauh 7 kilo. Nah ini di pedesaan. Waduh, Nah tidak mungkin karena sana juga yang dilayani juga banyak. oke. Iya, apapun kita akan harus bisa memberikan pertolongan pertama yang cepat. Iya, betul. Akhirnya setelah kita coba tidak bisa, maka kita anjurkan dibawa ke rumah sakit untuk dirujuk. Jauh nggak rumah sakit dari tempat? Ya jauh sekali dari Puspo ke rumah sakit. Naik apa Pak? Rumah sakit Purut. Nah ini. Oh, ke rumah sakit Purut Pak? Iya betul. Waduh. Rumah sakit Purut apa? R Sudarsono. Iya. Rumah Sudarsono itu. Kirain Ya jauh rumah sakit sekali. terdekat situ. Iya, nggak ada. Di sana tidak ada, jalannya pun belum aspal. Oke. Kemudian jarang kendaraan kalau tidak pasaran hari. Kebetulan hari itu hari pasaran. Jadi artinya bahwa masih ada kendaraan yang ke sana walaupun mobil pickup. Oh, iya, iya. Ambulan tidak mungkin. Sudah. Akhirnya karena harus butuh pertolongan lebih cepat, pakailah kebetulan ada mobil yang biasanya muat sayur, siem, nangka muda dan sebagainya. Bareng itu. Pisang itu. Kita masukkan ke situ, kita naik. Nah, yang ikut banyak sekali karena di desa. Iya, iya, iya. Jadi gondol-gondol gitu, ikut ke Purut semua. Nah, Ini berapa pickup waktu itu? satu. Oh, satu Wah, pickup tapi banyak orang ya yang di situ, ya, yang ikut nganterin. gandol-gandol gitu seperti Allah. di India itu. Zaman itu. Zaman itu. Nah akhirnya sampai turun, sampai ke Puspo, ke Pasrepan, sampai ke Gondang Wetan, sampai ke rumah sakit Purut. Pada waktu itu kejadiannya memang agak siang, sampai di sana maghrib. Oke. Nah sampai di sana sudah diterima, langsung dimasukkan ke UGD, selanjutnya ada perawatannya di Opjin namanya. Nah setelah mau pulang, ternyata tidak punya uang Waduh. keluarganya. Akhirnya saya yang namanya pegawai ya pasti baru 1 hari, bekalnya juga tidak ada. Ya sudah ada berapa saya berikan. Nah itu. Baru 1 hari. Baru 1 hari. Ya, Di desa baru 1 hari. terpencil Desa langsung terpencil. dikasih masalah besar. Ya, begitu kemudian ya sudah selesai kita pulang pakai pickup. Oke. Nah, kemudian yang ikut itu kan banyak. Ya, aduh, di pickup itu ya sudah guyon-guyon lapar akhirnya ke warung. Saya kira ada yang ngebosi. Iya. Ternyata tidak ada bawa uang sama sekali. Saya Tapi akhirnya dengan PD-nya ke warung Pak ya? iya. Berapa orang Pak? banyak. Kita ada 7 kalau lebih. Akhirnya saya bayari. Ya sudah sampai ke sana. Kalau mobilnya nggak tahu, mungkin mobilnya tidak ngasih saya. Mungkin masih dihutang atau apa saya tidak tahu. Memang orang nggak punya. Sudah. Jadi hari pertama setelah itu sekitar jam 2 malam kembali lagi ke puskesmas itu di Puspo. 2 malam sekitar itu sudah dini hari lah. Dari situ naik pickup lagi. Iya, ya pickup tadi ngantar kan, iya, ngantar lagi. Dan sambil bawa buah kan? Tidak ada. Oh, udah nggak ada buahnya sudah itu nggak ya? ada. Oh, ya, oke. Itu, akhirnya sampai sana, ya itu saya nangis. 1 hari sudah kerjanya sekeras ini, terus nggak punya ya apalah penghasilan nggak ada, uang habis. Saat itu pasti bayangin gimana 2 hari. Kalau Itulah. aku setahun di sini pasti Itu 1 hari. Itu. mati Ya, ini saya. iya. Itu. Oh iya iya iya. Itu. Kemudian hari berikutnya, mungkin hari kedua, karena sana nggak ada. Berapa lama Bapak di sana? 5 tahun. Perawat 5 tahun di sana Iya, Pak. 5 tahun. Nggak bayangin. Ya. 1 hari di sana aja udah masalahnya kayak gitu. Ya, jadi 5 tahun. jalan belum aspal, kemudian lampu belum masuk. Nah, jadi saya dibuatkan lampu oleh tetangga dari bekasnya cat. Nah, kalengnya cat, dikasih minyak tanah, dikasih sumbu. Nah, kalau pagi bangun pagi hitam semua itu. Hanya lampu itu yang menerangi malam hari. Nah, ketika malam hari berikutnya, Bangun udah kayak militer ya. Iya. Gelondeng-gelondeng. hari berikutnya saya ini juga karena orangnya sana sebagian itu. Iya. Yang kalau yang tadi Balasari itu pakai bahasa Jawa, tapi yang daerah Bawah Kemiri ini bahasa Madura semua. Saya belum bisa bahasa Madura. Nah malam hari diketuk orang saya. Orangnya bawa parang besar. Wah, pikiran saya sudah jelek. Pasti saya mau dibunuh ini. Ada apa ini? Bahasa tidak bisa menguasai. Malam-malam, Iya, ya? malam hari. Oke, Cuma oke, oke. apa yang dikatakan saya Pakai bahasa sedikit, Madura, Pak, iya, itu ya? pakai insting saja. Nah, kira-kira oh ini minta tolong, kayaknya ada yang sakit di rumahnya. Itu saja. Ya saya menganggukkan, saya persiapkan. Nah,
berangkatlah. Terus jenengan bawa apa itu? Ya bawa tas obat, tas obat ya dengan perlengkapan termasuk ya semua peralatan semua. Nah ketika saya bawa golok juga ya? Ya orangnya bawa golok, tapi dia di depan bawa senter. Nah bawa golok ini yang pikiran saya itu pasti mau bunuh saya. Nah ketika mau masuk, ketika berapa ratus meter gitu belok kiri masuk ke tempatnya kopi-kopi. Kebun kopi gelap sekali, jalannya setapak. Itu jalan sekitar ya lebih dari 2 kilo lah. Seperti itu jalan, jadi masuk gitu, nggak ada lampu sama sekali, nggak ada rumah, jadi masuk. Pikiran saya pasti dibunuh ini pikiran jelek ini. Apalagi di kebun-kebun, Pak ya. Wah iya, akhirnya saya itu 2 orang aja itu, Pak? 2 orang aja. Akhirnya saya itu ngeraba gunting. Jadi di dalamnya ada yang namanya peralatan kesehatan itu kan, ada gunting itu pasti tajam-tajam dari stainless steel itu. Saya masukkan gini. Kalau kamu noleh mau bacok tak sudut dulu. Itu hari kedua itu, bener. Akhirnya jualan itu sampai berkilo-kilo. Untungnya orang itu tidak noleh sama sekali. Tidak noleh sama sekali ke saya, membalikkan badan. Seandainya membalikkan badan sudah tak sudut duluan. Dari pikiran saya kan sudah jelek. Nah ini gunting ini udah gini tok ini sama ya gemeter ya semua pikiran pasti saya akan dibunuh. Gemeter kedinginan juga. Mati duluan lebih baik saya bunuh orang, pikir saya gitu. Wah bertahan, naluri bertahan. Defensif ya Pak? Iya defensif. Akhirnya betul nyampe ke rumah. Ada apa di sana? Iya nyampe ke rumah ternyata istrinya itu sakit. Beberapa hari tidak bisa kencing. Nah itu. Akhirnya ya kita obati. Kemudian setelah diobati itu saya mau ngomong, tanya sama bapaknya, kenapa bapak bawa parang? Saya bilang gitu karena ketakutan itu. Katanya bahasa Jawa, bahasa Indonesianya gini, bahasa Madura tapi saya ini komandan Hansip di sini. Sejak kapan Anda? Nah, ya itu. Jadi orang kalau di sana itu di desa itu kalau tidak bawa parang, tidak bawa senjata tajam, itu dikira badannya sudah kedot sakti. Sehingga kalau ketemu orang yang dia pasti dicoba dengan membawa seperti itu. Dia itu istilahnya andap asor gitu lah. Pikiran saya kan tidak tahu. Dikira mau bunuh saya. Nah hari berikutnya saya yang bawa parang. Karena ngerti ya. Ngerti. Ya, kalau nggak bawa itu. Lucu sekali memang di sana yang memang masyarakatnya sangat tertinggal dulu, harus bagaimana cara ngajari penduduk ini ya mengerti kesehatan seperti itu. Itu banyak. Ya. Selama 5 tahun itu Pak ya. Terus katanya juga nih Pak ya, saya yang baca itu katanya ada yang ngaku-ngaku sakit kemudian Bapak mau kasih obat mujarab. Ini di luar, saya nggak nutut nih. Kayaknya medis itu nggak ada jamu kayak gitu. Iya. Kencing sapi. Iya betul. Gimana kencing sapi itu? Jadi gini juga pernah terjadi di situ. Ketika saya ini dijemput juga, karena itu jarang orang berobat datang ke puskesmas. Tetapi dia lebih banyak menjemput karena ya lokasi medannya. Kalau orang sakit kemudian datang dengan medan yang seperti itu tambah sakit. Akhirnya kita yang datangi itu. Oh gitu. Nah seperti itu. Makanya nggak memungkinkan buat orang sakit Pak ya. Ketika itu ada orang yang sakit terumah orang tua, gondok besar gitu. Sudah memang saya pernah tahu orang itu, kemudian keluarga jemput saya untuk mengobati di sana. Saya datang. Ya juga sama di daerah sana tadi Balasari itu. Ketika saya mau turun ke sungai itu ada laki-laki yang lari. Pak Mantri, tolong adik saya, tolong adik saya diselamatkan. Ada apa Pak? Adik saya pingsan. Jadi saya berpikir, maka siapa yang harus dulu ditolong, pingsan atau yang orang tua yang dengan gondok itu. Akhirnya saya harus menunda. Maka nyawa yang harus saya pertimbangan ditolong lebih dulu. Saya pingsan itu. Iya pingsan. Maka saya harus berputar balik ini. Jauh juga Pak. Jauh, sekitar lebih dari 1,5 kilo lah. Itu jalannya itu di Tegal-Tegal doang. Nah, sesampai di rumahnya
banyak orang berkerumun, banyak sekali. Iya. Karena sana itu kalau ada yang sakit apa memang guyup lah, biasa. Tapi ya kita menolong, cuma kerumun-kerumun saja. Kalau kasihan gitu. Nah, terus seperti penasaran itu. apa gitu Pak. Iya, jadi ngerumul banyak yang ngintip-ngintip di situ karena rumahnya dari bambu ya. Saya datang kemudian perempuan ini, ya perempuan. Saya periksa. Yang pingsan perempuan. Yang perempuan pingsan adiknya itu. Saya periksa, tensinya normal. Matanya, pupil matanya juga normal. Ya, denyut jantungnya, nadinya juga normal. Maka saya pikir, ya ini tidak sakit. Ya, akhirnya tidak pingsan maksud saya. Ini masih sadar. Akhirnya saya punya ide. Kebetulan saya mencium bau sapi. Nah, karena di sana itu hampir semua rumah punya sapi. Saya minta pada ibunya, Bu, tolong ambilkan cangkir. Gitu. Diambilkanlah cangkir. Nah, ini Pak, kok kosong? Ya bilang gitu. Kasih kencingnya sapi. Oh ini sapi. Nah, ibu itu mikir apa itu? Loh, kayak apa Pak? Digawe ngombeni sing loro iki cek ondang waras, saya bilang gitu. Ketika mendengar saya ngomong seperti itu, langsung yang namanya yang pingsan tadi lari. Keluar meninggalkan rumah itu, dan orang-orang pada yang lihat itu bingung semua. Langsung waras. Langsung sembuh. Akhirnya semua heran. Akhirnya saya tanya-tanya. Ya, pasti ada masalah, saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan saya dulu ini kan sekolahnya ya perawat kesehatan tapi di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Rumah Sakit Jiwa Lawang. Jadi ilmu-ilmu tentang masalah kejiwaan dan sebagainya banyak dipelajari di sana. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu saya tanya keluarganya ada apa sebenarnya, pasti punya masalah. Masalahnya apa Pak? Masalahnya ternyata pada malam hari sebelumnya dia itu kan sudah ditanyakan apa itu kalau sudah punya apa namanya tunangan. Sudah punya tunangan, sudah resmi diminta gitu sama seseorang. Kemudian ada sana itu hiburan dikurang. Jadi kalau ada kuda lumping, ludruk dan sebagainya, waduh yang nonton beludak. Nah kebetulan ini sedang nonton, kemudian sama mungkin digoda atau apa dengan orang laki-laki lain. Maka terus kemudian ini namanya yang tadi yang pacangan orang sana bilang itu, pacangan yang tadi tunangannya itu. Nah, ya tunangannya itu datang. Kemudian dia ketakutan, akhirnya pulang. Besok paginya dia ngarit ngerumput, cari rumput orang sana walaupun perempuan karena punya kambing rumput. Nah, itu masih muda berarti. Masih muda. Jadi ketika ada di tebing gitu ya, tebing cari rumput gini. Tahu kalau tunangannya ini datang, mungkin pikirannya tidak karuan, mau dimarahi atau apa. Mumpung pura-pura pingsan, maka menjatuhkanlah diri dia. Nah, setelah jatuh diri itu banyak yang tahu tetangganya di bawah. Simulasi. Gitu. Itu ada memang jenis-jenis gangguan. Jiwa seperti itu. Tapi kan dia enggak gangguan jiwa, tidak. Gangguan cinta. Itu kenangan akhirnya kencing sapi itu yang menemukan. Untung belum diminum itu loh. Coba kalau udah diminum. Aduh, bahaya kesamaan juga, mana nyemprot. Sudah tahu. Nah, itu banyak sekali. Ya, zaman dulu itu ya harus bagaimana banyak ya. Sekarang aja juga seperti itu. Jadi orang cari perhatian dan sebagainya kalau ganggu depresi ya. Seperti itu. Oh, dengan ya pokoknya berbohong cari simpati orang gitu Pak ya. Iya ya nggak mikir sampai kencing sapi, nggak bakal mikir dia. Karena aku pingsan ya wes aku diobati gitu, gitu Pak ya. Wah, ini menarik Pak. Terus sekarang kok bisa jadi camat ini kayak gimana itu Pak? Ya doanya ibu barangkali. Ya saya kira itu. Ya jadi saya tidak tahu, saya juga tidak pernah kepikiran jadi camat dan sebagainya. Saya ikuti saja menjadi. Tapi nggak ada maksudnya aku pengen pindah dari perawat jadi apa gitu. Saya dulu seperti itu. Jadi ketika saya 5 tahun di sana saya pindah ke Purwosari juga
kemudian Tapi tetap perawat ya Mas? perawat, kemudian pindah ke dinas kesehatan di sana. Ternyata lebih wawasan itu lebih apa ya, menantang lah. Oh gitu. Jadi bagaimana kita harus meningkatkan potensi diri, kemudian harus banyak persaingan itu ya kita harus pandai lah. Bagaimana kita bekerja itu harus cakap dan sebagainya. Maka itu diperlukanlah pendidikan. Saya mencoba sekolah ekonomi pada waktu itu. Kuliah ekonomi. Oh, makanya jenengan sarjana ekonomi ya. Kemudian berikutnya tahun berikutnya S2-nya manajemen. Manajemen ekonomi juga. Manajemen ya, sumber daya manusia juga. Jadi ke arah situ. Saya tidak terpikir saya menjadi camat. Tapi ilmu-ilmu itu sudah saya ada di diri saya. Kayaknya kalau saya jadi camat sekarang ini lebih gampang ya. Pernah di dinas kesehatan katakanlah. Jadi kita ilmu lapangan, ilmu lapangan sekarang masalah vaksinasi ya, sudah tahu semua saya. Kesehatan apalagi. Iya, kesehatan, penyuluhan kesehatan apa aja bisa. Karena saya dulu waktu di Puspo itu setiap kali posyandu saya harus bicara. Memang saya harus ngajari di sana. Orang sana itu masaknya itu hanya daun singkong direbus pakai sambal gitu saja. Nah, ketika saya di sana, kemudian sudah berkeluarga, istri saya suruh ngajari, masak seperti ini, caranya seperti ini, ngajari tetangga-tetangga itu, sehingga bisa. Sampai pernah sekali pada limitnya saya nggak bisa masak. Ya menurut saya ya sederhana lah. Tapi kalau di sana ya pasti paling bisa. Setelah makan di rumah dia nggak mau cuci tangan. Iya, karena apa? Eman baunya itu katanya. Ya Allah. Nggak pernah cuci tangan. Saya senang sekali baunya, padahal ya itu ya hanya apa bumbu-bumbu apa. Akhirnya kita ajari semua. Itu. Oh gitu Pak ya, nggak mau cuci tangan. Iya, itu pengalaman yang lucu. Mungkin Sobat FM kita ke depan pingin ngulik Pak Camat ketika pertama kali menjadi camat dari Camat Wonorejo Pak ya? Iya. Pertama kali Wonorejo Pak ya? Wonorejo hingga sekarang di Purwosari ini seperti apa kira-kira? Apa tantangannya? Apa lebih menantang daripada ketika menjadi perawat? Iya. Jadi mungkin kita bincang-bincang lagi di session selanjutnya Pak ya? Iya, oke. Ya, mungkin kalau teman-teman Sobat FM penasaran, nantikan lagi video selanjutnya. Gitu Pak. Kira-kira berkenan Pak ya, saya mau izin ke depan kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya senang sekali agar apa yang pengalaman yang saya alami ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Jadi bahwa dalam hidup ini sebetulnya tantangan ini harus kita hadapi seperti itu. Bukan dihindari. Tantangan harus kita hadapi. Dan ini semua butuh seni. Betul. Bagaimana cara hidup di sini, cara hidup di sini, bisa hidup kita itu. Tapi yang penting adalah satu, apa Pak? Baik sama sesama. Itu. Anfahu humlin. Jadi Pak Camat ini juga pengurus WCN, di ketua LPBI Pak ya. Iya betul. Penanganan bencana Pak ya, penanganan bencana. Terima kasih nuwun, kita ketemu lagi di season selanjutnya. Nantikan Sobat FM, terima kasih menonton cerita yang sangat luar biasa begitu ya dari Pak Camat kita ini Purwosari. Semoga menginspirasi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kreatif. Purwosari bangga Pak ya. Purwosari bangga.